Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung melalui media Zoom pada hari ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Fakultas Teknik Elektro dan fakultas lainnya dari Telkom University yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, Jumat 25 April 2025. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adit, saya adalah MC yang bertugas sebagai pemandu acara pada kesempatan kali ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tata cara pembuatan SBKP atau Surat Bebas Kewajiban Perpustakaan dan bagaimana kita mengupload karya akhir ke website Open Library. Mengingat SBKP adalah salah satu persyaratan yudisium bagi teman-teman mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir. Jadi disimak baik-baik karena di sini akan banyak praktek yang memudahkan Telutizen semua dalam unggah karya akhir ke website Open Library. Saya akan menyapa pembicara pada hari ini, yaitu Pak Fajar. Apa kabar, Pak Fajar? Baik, Alhamdulillah, Kang Adit. Oke, terima kasih. Selanjutnya, mohon izin saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Tadi kita sudah melewati pembukaan. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Telkom University. Lalu nanti setelah pemaparan materi selesai, akan dibuka sesi tanya jawab. Dan di akhir sesi akan ada link presensi atau link feedback yang wajib rekan-rekan isi. Baik, hadirin agar acara ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan, mohon izin agar kita berdoa terlebih dahulu. Kami persilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa cukup. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Telkom University. Kepada hadirin, mohon untuk menegakkan posisi duduk. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita radu asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdi, ciptakan
bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajuk asa, singsingkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Hadirin dipersilahkan untuk duduk nyaman kembali. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk pada sesi pematerian sosialisasi SBKP Surat Bebas Kewajiban Perpustakaan. Jadi, telitizen semua harap diperhatikan pentingnya sosialisasi ini karena ini menjadi salah satu syarat teman-teman untuk yudisium. Langsung saja saya panggilkan pemateri pada kesempatan kali ini kepada Bapak Fajar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Kang Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya ya jelas, insya Allah. Oke. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi teman-teman ya. Izin saya Fajar Hardiana dari staf layanan referensi di Open Library Telkom University yang nanti bertugas untuk menerima pengajuan pembuatan surat SBKP teman-teman untuk syarat yudisium tadi sudah disampaikan. Nah, teman-teman, SBKP ini sebetulnya gampang-gampang sulit ya. Gitu. Jadi kalau memang teman-teman belum mengetahui apapun misalnya mengenai SBKP ini, berarti mungkin ada beberapa step yang kalau kita lihat dari kacamata selintas itu kayak ribet. Padahal sebetulnya kalau memang teman-teman sudah masuk ke poin by poinnya sebetulnya cukup mudah juga. Kita adakan sosialisasi ini agar teman-teman bisa lebih mudah ya, lebih mudah dalam mempersiapkan dan melakukan pengajuan untuk SBKP. Karena SBKP ini karena terkait dengan waktu yudisium, jadi terikat dengan deadline waktu gitu. Itu juga yang menjadi dasar kita melakukan sosialisasi SBKP. Karena nanti biar teman-teman mengajukannya juga tidak berdugaan gitu ya, tidak mepet pas deadline gitu. Jadi hal apa saja yang harus teman-teman persiapkan ketika mengajukan SBKP dan bagaimana tipsnya supaya SBKP-nya lancar, kita akan coba share di sini. Ya langsung saja, kita ada waktu sekitar 1 jam teman-teman ya, nanti 1 jam 40 menit, sekarang sisanya kita bagi untuk materi dan sisa waktu kita bagi untuk diskusi. Saya izin untuk share screen ya teman-teman. Oke, nah untuk SBKP sendiri, jadi ada 4 poin yang harus teman-teman persiapkan. Ini yang kita cek, 4 poin ini yang kita cek sebelum kita mengeluarkan SBKP, Surat Bebas Kewajiban Perpustakaan. Yang pertama, teman-teman harus melakukan unggah dokumen karya ilmiah ke Open Library, karya ilmiah, skripsi, tesis, tugas akhir ataupun disertasi. Nah, itu yang sudah final nanti diupload ke Open Library. Itu yang kita lakukan cek pertama ya. Seperti apa ketentuannya nanti kita akan coba bahas. Yang kedua, nanti status dokumen yang sudah diupload itu harus sudah di-approve. Jadi ada poin cek di approve.
untuk pasnya pengecekan surat SBKP. Yang ketiga nanti kita akan cek juga akun teman-teman masih ada pinjaman buku atau denda keterlambatan pengambilan buku jika harus clear. Yang keempat ada poin donasi buku. Jadi kurang lebih ada 4 poin yang harus teman-teman selesaikan dulu untuk bisa mendapatkan SBKP sebagai syarat yudisium. Nah, kita akan mulai di poin pertama, teman-teman, di poin unggah dokumen. Jadi dokumen yang diunggah itu adalah karya ilmiahnya teman-teman yang sudah final, yang sudah beres revisi dan tidak ada revisi lagi. Itu yang idealnya seperti itu ya, dokumen yang diunggah. Jadi ketika teman-teman sudah menyelesaikan revisi untuk SBKP sendiri udah bisa dimulai stepnya dari teman-teman sendiri, udah bisa melakukan unggah dokumen di Open Library. Gitu. Ini ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman ketika akan mengunggah dokumen, karena ini juga masuk ke poin verifikasi kita di library. Jadi kalau memang ada yang belum sesuai, kita mencoba minta untuk revisi. Ya, yang pertama, ini ada poin jenis karya ilmiah. Ya, jadi eh, jenis karya ilmiah yang dibuat teman-teman karena bersinergi dengan kurikulum Merdeka kan berbeda-beda ya. Terutama di sini mayoritas memang ada dari Fakultas Teknik Elektro, mungkin ada format capstone ya, ada juga mungkin format yang buku biasa dan web juga. Intinya nanti dokumen yang diunggah itu adalah dokumen yang memang dibuat oleh teman-teman gitu. Nanti di split per bagian disesuaikan aja dengan eh, bagian yang memang ada di karya ilmiah yang teman-teman buat. Agar tentunya seperti apa, sebetulnya teman-teman nanti bisa melihat ya informasinya di website Open Library. Kita coba langsung buka ya. Eh, Nah, di sini teman-teman ya, tentunya di website ini kita sudah menyajikan selengkap mungkin untuk informasi kepada teman-teman agar bisa mengajukan SBKP dengan sempurna gitu ya. Sempurna dalam artian lancar langsung teman-teman dapatkan SBKP ini. Yang poin tadi yang saya sebutkan di jenis karya ilmiahnya ya, karena itu berkaitan dengan kewajiban file yang harus diunggah. Nah, ketentuannya ada bisa teman-teman lihat di infografis di ketentuan file unggah karya ilmiah. Nah, kita share di sini ya. Nah, ini untuk jenis file karya ilmiahnya. Yang pertama ada jenis file karya ilmiah dalam bentuk yang biasa gitu ya, yang common. Jadi bentuk tugas akhir seperti atau tesis, disertasi. Di sini poin-poinnya teman-teman masukkan semua, mulai dari cover, disclaimer, pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, bab 1 sampai bab sekian, sesuaikan dengan eh, bab yang ada di karya ilmiah teman-teman, daftar pustaka. Nah, itu ya, saya sebut dari poin 2 sampai 9. Di poin 1, nanti di dokumen upload teman-teman akan melihat poin letter of assistance. Ini merupakan bukti penerimaan naskah artikel di penerbit eh, penerbit luar di luar Open Library Publication ya gitu. Jadi kalau teman-teman submit jurnalnya ke luar sudah dapat LOA-nya itu bisa diupload pada poin pertama, nanti poin A2 di dokumen unggah teman-teman. Nah kalau LOA-nya belum ada, teman-teman bisa diganti LOA-nya menggunakan surat keterangan publikasi eksternal. Di mana tempatnya? Nah ini nanti akan kita coba lihat ya pada sesi diskusi nanti saya lihat ya. Gitu. Jadi LOA ini wajib ketika teman-teman nanti di-approve oleh dosen pembimbingnya untuk publikasi eksternal. Jadi wajib dilampirkan. Kenapa kita sediakan SK publikasi eksternal? Karena mungkin
proses submit ke jurnal itu kan kadang-kadang ada memakan waktu yang tidak sebentar, apalagi semakin kualitas jurnalnya bagus, biasanya proses revisinya juga semakin lama. Nah, kita sediakan surat keterangan eksternal, pengganti publikasi eksternal, ini bisa digunakan sebagai pengganti LOA untuk melengkapi berkas pada poin pertama. Itu poin 1 ya, teman-teman, tambahannya. Kemudian di poin 10, nah ini ada artikel jurnal. Ini juga teman-teman diwajibkan buat untuk jenjang S1 dan D4 sebetulnya ya. Di sini keterangan seperti itu, saya bacakan dulu. Wajib untuk jenjang S1 dan D4, kemudian opsional untuk D3 dan publis eksternal. Nah, jadi teman-teman kalau untuk yang tadi ya ada LOA, publis eksternal pasti jurnalnya sudah ada. Nah, itu untuk kewajiban unggah poin jurnalnya sebetulnya jadi opsional ya. Mau dilampirkan boleh, mau tidak dilampirkan di dokumen untuk arsip juga silahkan. Itu yang pertama. Kemudian di luar itu, di luar yang publis eksternal, nah teman-teman juga berdasarkan ketentuan dari Dikti ya, dari akademik, bahwa karya ilmiah itu sepantasnya nanti dibuat ke dalam bentuk jurnal. Ya. Itu wajib untuk jenjang S1 dan D4. Template-nya nanti ada di Open Library kalau memang dosennya approve untuk publish di sini. Nanti kita akan coba linkkan ke poin yang kedua ya, profile. Itu poin 10. Kemudian poin 11 ada materi presentasi. Ini juga sifatnya opsional, teman-teman ya. Jadi kalau ada silakan dimasukkan, kalau nggak ada nggak usah dimasukkan. Contohnya misalnya mungkin untuk yang fakultas sekarang itu cenderung ada yang nggak ada ya. Kayak di sini juga saya lihat di pendapat ada dari Fakultas Industri Kreatif. Nah mungkin kebanyakan biasanya nggak ada materi presentasi karena presentasi tugasnya mungkin by langsung karya. Nah itu nggak apa-apa. Jadi kita buat ke dalam opsi opsional. Poin 11 ya. Poin ke-12 lampiran. Ini silahkan diarsipkan juga nanti di dokumen untuk kebermanfaatan teman-teman juga. Jadi kita akan jaga arsipnya di dokumen bila mana nanti teman-teman membutuhkan di kemudian hari. Nah, poin 13 ada hasil similarity. Hasil similarity ini merupakan hasil pengecekan plagiarisme jurnal di Authenticate. Pengecekannya teman-teman bisa memanfaatkan akun yang memang kita langgan ya, yang memang Telkom University langgan. Kita sudah share akunnya ke admin prodi dan ke ketua kakak ya. Ya intinya seperti itulah. Intinya di institusi kita sendiri kita juga memiliki akun untuk pengecekan identitas. Jadi teman-teman kalau ngecek nggak perlu keluar, silakan ajukan aja. Nanti pengecekannya yang diutamakan untuk sekarang itu adalah pengecekan jurnal. Jadi yang dicek identitasnya itu jurnal. Kalau saya misalnya untuk yang sorry ini sorry. Nah kalau memang eh, saya publis eksternal, nah biasanya di penerbit jurnal juga ada yang melakukan pengecekan sendiri dan di-share, ada yang enggak. Kalau yang enggak, itu masih kita beri kelonggaran untuk pengecekan dari luar, khusus untuk dokumen yang publis eksternal. Tapi untuk selain itu, disarankan pengecekan similarity-nya diajukan ke admin prodinya masing-masing. Nanti prosedurnya bisa mengikuti masing-masing prosedur yang dijalankan oleh admin prodi fakultas. Itu ya teman-teman, ini untuk yang pertama dalam bentuk buku karya ilmiah. Sebetulnya bentuk lain juga kurang lebih seperti ini, cuman ada beberapa eh, penyesuaian sedikit, disesuaikan dengan memang karya yang dibuat. Gitu. Saya coba scroll ke bawah ya. Ini yang poin 1 yang teman-teman bisa lihat di infografis tadi. Nah, yang kedua di sini ada ketentuan unggah file dalam bentuk paper. Gitu. Nah paper ini biasanya kalau yang saya lihat itu yang bentuk paper itu di Fakultas Informatika sih. Jadi informatika itu bentuk karyanya itu seperti bentuk paper. Nah ini ketentuan filenya kurang lebih seperti ini ya.
hampir sama dengan bentuk yang umum, cuman tidak ada daftar isi. Daftar isi nggak usah dimasukkan. Kemudian presentasi lampiran juga biasanya tidak ada. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya bentuk yang biasa tapi publis jurnal, nah kita sarankan bukan jurnal yang di submit di dokumen open lib, tapi bentuk bukunya. Kurang lebih seperti itu penjelasannya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada bentuk rancangan tugas akhir. Untuk teman-teman yang memilih unggah dalam bentuk ini, kita kasih keringanan bisa upload sampai bab 3. Nah, sebetulnya ini juga menyesuaikan di karya ilmiah yang teman-teman buat, gitu. Jadi bentuk ini muncul biasanya ketika sampai di bab 3, bab selanjutnya itu mau langsung publis buat paper gitu. Kalau memang bab 45-nya nggak dibuat, langsung buat paper, nah teman-teman punya pilihan sebetulnya. Mau upload dalam bentuk papernya, atau mau upload dalam bentuk ini. Rancangan tugas saya cuma sampai bab 3, karena bab 45-nya kan nggak ada. Boleh kita terima unggah dokumen dengan kondisi seperti ini. Cuman teman-teman harus melampirkan poin 1 ya, surat permohonan pengganti sidang dari prodi masing-masing. Ini biasanya ada ya, kalau memang teman-teman akan buat publikasi gitu. Ketika pilihannya untuk pengganti sidang ya, keterangannya pengganti sidang. Jadi ketika teman-teman buat dari awal 1, 2, 3, nah pas 45-nya karena memilih untuk pengganti sidang, teman-teman buat paper itu boleh. Nah, suratnya nanti dilampirkan di bab 1. Ya, itu tambahannya untuk yang pengganti sidang. Nah, ini juga kita sarankan teman-teman buatnya, uploadnya dalam bentuk eh, bukunya ya seperti ini. Jadi bukan papernya gitu, karena paper itu kadang rawan juga ya. Maksudnya kan memang publik. Kita juga mengamankan di sini. Cuma di samping itu kan nanti spesialnya juga lebih enak seperti buku biasa untuk kebermanfaatan teman-teman juga nanti. Nah, kalau memang di sini juga ada tes untuk bentuk rancangan tugas akhir, ada yang memang sampai 445, itu saran kami tetap diuploadkan juga ya. Jadi ada yang sampai bab 3, ada yang sampai bab 45-nya di bab 3, dia buat paper juga, buat bab 45 juga. Nah, saran kami tetap diuploadkan. Jadi memang semua yang ada di KRM-nya diuploadkan juga untuk kita arsip, dan nanti teman-teman juga bisa memanfaatkannya di kemudian hari ini kalau membutuhkan. Itu poin ketiga. Yang keempat ada bentuk WAP. Di sini yang diharap itu WAP resership gitu. Jadi sebetulnya WAP resership ini hampir sama kayak bentuk paper ya untuk uploadnya. Nah, cuma nanti bila mana teman-teman akan mengunggah mengambil karya email dalam bentuk WAP, nah teman-teman boleh nanti ada perbedaan poin di unggah bab 2 dan bab 3-nya. 1, 4 biasanya tetap sama ya pendahuluan, bab 2 dan 3-nya bisa dimasukkan paper 1, dan paper 2 itu sebetulnya paper ini turunannya turunan revisi gitu ya. 1 revisi bisa masukin selanjutnya di paper 2. Seperti itu ya untuk yang WAP. Nah, kemudian satu lagi ada dalam bentuk capstone. Nah, ini mungkin yang memang banyak diambil oleh Fakultas Teknik Elektro ya. Nah, kalau teman-teman nanti membuat karya ilmiahnya dalam bentuk capstone, file yang diunggah kurang lebih seperti ini ya. Intinya sih poin-poin yang lainnya sama, perbedaan penamaan aja sih di bab 1 dan 5-nya gitu. Jadi teman-teman juga kalau di capstone itu kan dia paketan filenya satu bundle ya. Jadi bab 1 itu dimasukkan kalau mau ada istilah keterangan yang B100, B100-nya di bab 1, B200 di bab 2, atau CD1 di bab 1, CD2 di bab 2, dan seterusnya. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sendiri untuk masukkan ya. Nanti di split bicara aja di bagian karya ilmiahnya teman-teman. Itu ya teman-teman untuk ketentuan
file unggahnya. Tadi saya share. Kita kembali ke slide. Nah, boleh ya nanti kalau ada yang kebingungan di bentuk terima yang teman-teman pegang, kita coba diskusi. Nah, selanjutnya di sini kerapihan file dan kelengkapannya juga kita cek ya, kita verifikasi. Jadi pastikan file yang diunggahnya itu lengkap ya, dari A2 sampai Z2 lengkap dalam artian memang semua yang ada di karyawan teman-teman itu diunggah. Karena nanti kita menyediakan template di dokumen itu untuk semua fakultas. Ya, fakultas kan ada yang memang berbeda. Dalam artian di fakultas ini ada file ini, di fakultas dua mungkin tidak ada. Nah, seperti itu nggak jadi masalah. Jadi beberapa poin bisa teman-teman skip kalau memang si poin itu tidak ada di karya ilmiahnya teman-teman. Kemudian abstraknya ini di copy paste aja dari abstrak teman-teman. Jangan lupa keywordnya dimasukkan juga. Ya. Dan nanti teman-teman masukkan desain pembimbing satunya siapa di sini. Ya. Kemudian desain pembimbing duanya juga siapa. Masukkan. Pembimbingnya harus sesuai gitu ya, pembimbing satu atau pembimbing dua. Kemudian unitnya juga di sini sesuai dengan jurusan teman-teman. Ini kalau yang harus diunggah ada di sini. Yang tadi saya sebut share di tentuan unggah file. Di sini ada poin A2 sampai Z2. Ya. Nanti teman-teman bisa langsung choose file aja. Choose file di sini, masukin filenya. Gitu. Di sini letter opacity ini sudah kita jelaskan tadi ya, wajib untuk teman-teman yang publis jurnal eksternal. Untuk yang sudah eksternal ini nggak usah diisi. Nah, bila letter opacity tidak ada, teman-teman bisa diganti menggunakan surat keterangan publikasi eksternal. Nah, template-nya ada di sini teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat di beranda, di home. Kemudian ke informasi penting, SBKP ya. Important information, teman-teman klik surat bebas kewajiban perpustakaan. Nah, di sini sebetulnya tools-tools yang digunakan untuk syarat SPKP ada di sini ya, teman-teman bisa dilihat. Nah, yang tadi untuk pengganti LOA, bila LOA belum ada, bisa teman-teman pakai menggunakan nomor 5 template surat keterangan publikasi eksternal. Nah, ini nanti isinya kurang lebih seperti ini. Ini identitas dosen pembimbingnya. Kemudian di sini judul artikelnya dimasukkan, tulisannya juga dimasukkan. Minta teman-teman dosen pembimbing satu dibuat dalam format PDF, nanti teman-teman kasih filenya ke kita update nanti atau diunggah mandiri di dokumen teman-teman. Itu untuk yang poin keterangan eksternal ya. Oke, kemudian sebentar. Nah, selanjutnya eh, teroperasionalkan seperti itu ya.
Kemudian cover, ini standar ya, sesuaikan aja covernya dengan covernya teman-teman. Lalu disclaimer pernyataan. Disclaimer ini lembar originalitas yang sudah bertanda pengesahan juga lembar yang sudah bertanda ya. Nah, ini harus rapi juga. Diunggah ya, pastikan lengkap. Kemudian abstrak Indonesia Inggris, dua-duanya dimasukkan. Lembar persembahan ini opsional kalau ada. Kata pengantar diuploadkan juga. Nanti daftar isi. Nah ini untuk daftar ada 6 ya, ada 6 daftar isi, gambar tabel, istilah singkatan lampiran. Ini dimasukkan aja sesuai dengan yang memang daftar yang ada di area remehnya teman-teman. Kalau yang ada masukkan, kalau yang nggak ada bisa dimasukkan. Ini bab satunya juga dimasukkan bab-babnya ya. Kita sediakan sampai bab 8 karena ada pesan prodi yang memang sampai bab 8. Cuman teman-teman disesuaikan aja. Kalau memang sampai bab 5, setelah bab 5 yang lainnya di skip aja. Seperti itu. Kemudian daftar pustaka ini diunggah juga ya. Lalu jurnal ini dalam dua format, Word sama PDF ya, teman-teman. Kemudian lampiran, lampiran ada dua format. Kalau jurnal wajib ya dompet sama PDF. Kalau lampiran ada PDF, ada zip. Ini mau salah satu boleh atau dua-duanya juga boleh. Presentasi yang terakhir cek similarity. Cara unggahnya teman-teman kita sarankan di save-nya dibikin 2 kali save aja, jadi jangan sekaligus. Kalau sekaligus boleh dari A2 misalnya teman-teman upload sampai Z2. Nah nanti teman-teman lihat di sini nih, di existing file-nya. Gitu. Pastikan masuk semua. Kalau ada yang belum masuk, bisa teman-teman tambahkan. Gitu. Saya ambil contoh. Nah, ini contoh file yang udah berhasil masuk teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman simpan, di existing file-nya, pastikan file-nya masuk semua. Biar aman, saya sarankan misalnya dari cover sampai daftar singkatan dulu, teman-teman set, simpan perubahan. Habis itu tambahkan lagi, ini boleh kok. Selama statusnya nanti masih on draft, teman-teman masih bisa menambah atau mengganti file. Lanjutin lagi bab 1 sampai hasil pengecekan similarity diunggah lagi. Ya. Kalau misalnya case-nya teman-teman upload semua, nah biasanya kasus yang sering terjadi itu suka terlewat, terskip satu atau dua file yang terakhir. Dari similarity misalnya biasanya yang sering nggak masuk tuh. Pokoknya file terakhir aja kalau save-nya sekaligus. Jadi pastikan saya kembali, kemudian tinggal nambahin aja yang belum masuknya. Gitu. Pastikan dia dicek ya. Nah, setelah filenya masuk, teman-teman nanti dinaikkan statusnya jadi dokumen ready for review. Nanti di sini ada keterangan dokumen ready for review. Nah ini statusnya. Eh, kalau udah lengkap, diklik next step-nya, dipilih pilihan dokumen ready for review. Kemudian teman-teman simpan perubahan kembali. Lalu silakan konfirmasi ke dosen pembimbing satu untuk approval. Ya. Nanti di line ke desain ke dosen pembimbing satu yang memang di upload namanya teman-teman di sini. Ya, itu untuk unggah file. Nah nanti di sini ada tambahan juga bentuk karyanya seperti apa. Teman-teman dipilih juga ya buat kita posterifikasikan di sini. Kalau memang bentuknya custom, ya perlu caption seperti itu ya. Oke. Itu teman-teman untuk unggah dokumen. Nah, tadi untuk keterangan PKP ada di sini ya, statusnya ada di sini bisa teman-teman lihat dan sesuaikan. Oke, itu eh, mungkin saya maju dulu ke slide kembali.
Nah, tadi kita udah di poin unggah dokumen. Setelah dokumennya terunggah, nanti teman-teman silakan konfirmasi ke dosen pembimbing satu untuk approval ya. Jadi si dokumen tersebut harus di-approve oleh dosen pembimbing satu. Nah, untuk konfirmasi sendiri sebetulnya di sistem kita ada konfirmasi ya by email. Jadi ketika teman-teman assign dosennya dan simpan perubahan dengan status sudah di review, dosen itu dapat notifikasi by email bahwa ada permintaan approve dokumen atas nama siapa, judulnya apa. Cuman biar responnya lebih cepat, ya kita sarankan teman-teman bisa kontak langsung juga dosennya bahwa saya sudah mengharapkan minta di approve. Itu teknis aja sih sebetulnya. Tapi dari sistem Library sendiri sudah menyediakan konfirmasi secara otomatis. Gitu. Ya, oke. Setelah dikonfirmasi, nah, nanti teman-teman akan mendapatkan approval dari dosen. Opsi approval kurang lebih ada 5 teman-teman nanti ya yang akan teman-teman dapatkan. Approvalnya harus dari dosen pembimbing satu. Nah, yang pertama tampak di layar ya ada pilihan approval not visible. Nah, kalau teman-teman dapat approval not visible seperti ini, untuk kelengkapan dokumennya kita cek semua. Nah, pengecualiannya untuk yang tadi letter of assistant boleh tidak ada ya. Sama untuk jurnal juga sebetulnya jadi opsional gitu ya. Cuman ya kalau teman-teman buat di arsip aja. Seperti itu untuk yang poin pertama. Poin kedua, approval publish eksternal. Nah, ini diwajibkan tadi melampirkan letter of assistant atau surat keterangan publikasi eksternal di dokumen teman-teman. Itu wajib nanti kita cek. Semua similarity-nya juga harus ada. Yang ketiga, nanti teman-teman akan mendapatkan juga approve publish value proceeding. Nah, kalau teman-teman dapat approval seperti ini, LOA nggak perlu dilampirkan karena kita yang akan mulai dan mempublikasikan jurnal teman-teman. Cuman untuk hasil similarity-nya ini wajib dari internal ya, dari similarity yang teman-teman ajukan ke admin prodi ke LAA ya. Wajib pakai itu dan jurnalnya juga wajib menggunakan template artikel jurnal dari library publication. Nanti template-nya ada di yang turut SBKP yang hari nanti saya lihatin. Kemudian nanti ada juga approval yang keempat, dokumen visible. Ini untuk jurnal tidak wajib ya, yang lainnya tetap diupload. Yang terakhir ada approval metadata approve. Ini sebetulnya hampir sama dengan approval eksternal, cuma ada perbedaan di pengolahan ke katalog nanti. Kalau teman-teman lihat di layar di sini ada checklist. Nah ini maksudnya proses lanjutan dari kita ketika dokumen sudah masuk. Jadi kalau approval not visible, contohnya ya, metadatanya nanti masuk ke katalog, open library ada, dia tidak akan masuk ke daily proceeding. Yang eksternal, metadata ada, katalog ada, di daily proceeding tidak ada. Nah, yang ini full paket ya, ada semua yang publish daily proceeding. Yang not visible, ini tidak ada semua, nanti hanya diarsip di dokumen. Yang terakhir yang metadata, nah ini untuk publish eksternal, cuman yang kita tampilkan di katalog hanya metadatanya aja. Biasanya ini untuk karya yang bentuknya paper sih, biasanya seperti itu. Ya, oke, itu untuk approval. Kita lanjut ke poin 3, bebas dari tanggungan denda ya. Jadi kita cek juga akun peminjaman teman-teman, dipastikan tidak ada buku yang dipinjam atau denda keterlambatan yang belum diselesaikan. Pengecekannya sendiri, kalau dulu teman-teman bisa ngontak ke asli bagian, jadi dengan ketentuan sebagai berikut ya. Nanti adminnya ngecek teman punya denda atau enggak. Nah sekarang udah otomatis ya. Jadi kalau teman-teman sudah download mobil Open Library dari Open Lib, nanti teman-teman bisa melihat juga akun teman-teman ada buku atau denda enggak. Nah, aplikasi ini juga ya, sangat membantu ya ketika proses SBKP. Jadi teman-teman bisa memonitor juga status dokumen teman-teman, status approval dan status peminjaman juga. Ya.
Ini ada download ya, teman-teman. Oke. Yang terakhir ada syarat donasi buku. Nah, ini selain mengumpulkan dokumen, tadi ya ada syarat juga penyerahan buku sesuai ketentuan. Ketentuannya yang pertama subjek buku disesuaikan dengan prodi atau mata kuliah yang pernah dipelajari. Bisa diperluas juga ya teman-teman untuk eh, subjeknya dengan buku-buku yang memiliki konten ilmu pengetahuan. Kemudian ada syarat tahun terbit. Tahun terbitnya minimal 2024, 2025. Jadi satu tahun ke belakang untuk yang lulusan tahun ini. Ini biasanya bergerak sih. Intinya syaratnya satu tahun ke belakang. Kalau tahun depan ya berarti syaratnya 2025. Untuk sekarang minimalnya 2024, 2025 tahun terbit bukunya. Ya, kemudian untuk jumlah halaman itu minimal 200 halaman ya. Harus lebih dari 200 halaman. Begitu. Kemudian ada ketentuan yang keempat untuk donasi buku. Setelah dapat buku yang tahun terbit dan halamannya sesuai, teman-teman cek di katalog buku pribadi sudah ada 5 atau belum. Skemanya 5 exemplar. Kalau belum 5 bisa masuk. Kalau udah 5 atau lebih itu nggak bisa masuk. Nah, bukunya yang teman-teman pertama ya, selain ketentuan yang tadi disebutkan ya, jadi bukunya juga harus asli ya, teman-teman nggak boleh fotokopian. Nah, untuk harga ini kalau teman-teman donasinya pribadi sendiri itu tidak ada minimal harga, bebas yang penting asli ya, dan ikuti ketentuan yang ada tadi disebutkan. Untuk donasi buku ini skemanya bisa kolektif juga gitu. Nah, kolektif, kalau kolektif ada ketentuan kelipatan harga. Jadi harga kelipatannya 75.000. Kalau sendiri tadi tidak ada minimal harga, kalau kolektif dalam artian misalnya satu buku untuk lebih dari satu orang. Nah, contohnya berdua, kalau berdua berarti harganya minimal 150, berlaku kelipatan seterusnya. 150 bisa berdua, 225 berarti bisa bertiga. Contohnya seperti itu sih simpelnya ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya ini udah beres sih, cuman ini tips aja ya untuk pengajuan SBKP. Jadi silakan teman-teman persiapkan dengan rapi dan teliti biar nanti mengurangi tingkat revisi dari verifikasi pengajuan SBKP. Kemudian bila ada kesulitan silakan konsultasikan ya, jangan ragu teman-teman. Kita juga membuka layanan konsultasi ya SBKP, silakan bisa di email atau bisa datang langsung. Kesulitannya biasanya mungkin kayak approvalnya misalnya, dosen satunya belum respon atau seperti apa itu bisa dikonsultasikan ya. Gitu. Jadi intinya teman-teman bergerak aja gitu, jangan ketika stuck teman-teman udah aja padahal. Jadi bisa teman-teman, kita akan coba bantu teman-teman untuk mencari solusi. Nah, yang ketiga tipsnya ajukan dengan segera ya teman-teman. Jadi poin-poin yang empat itu yang saya sampaikan, teman-teman sebetulnya bisa start SBKP itu semuanya itu start dari unggah dokumen ya. Jadi ketika dokumennya sudah diunggah, poin dua tadi approval, donasi buku, sama pengecekan denda itu bisa paralel. Jadi setelah unggah langsung aja uploadkan, bisa langsung aja ajukan. Pengajuannya bisa ke email atau bisa datang langsung ke Open Library bagian layanan referensi. Gitu. Jadi kalau segera nanti kita bisa ngecek nih kalau ada revisi bisa ada spare waktu sampai batas edisi. Yang keempat, yakinlah teman-teman ya di setiap kesulitan ada kemudahan. Jadi teman-teman jangan patah semangat kalau memang ada kendala ya bisa kita cari solusi bersama. Oke, sekian mungkin dari saya. Maaf tadi ada gangguan teknis sedikit. Kita akan lanjut ke sesi diskusi. Mudah-mudahan masih ada waktu. Sebelum itu saya kembalikan ke MC Kang Adit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fajar atas pemateriannya. Kali ini kita akan buka sesi tanya jawab. Saya akan buka 3 penanya terlebih dahulu. Barangkali teman-teman di sini yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun bisa mengetik pertanyaan di kolom komentar. Barangkali dari pemaparan tadi ada yang terlewat atau ada dari teman-teman semua yang masih kurang paham dari prosedur pengajuan SBKP yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fajar. Mangga teman-teman yang mau bertanya bisa mengetikkan di kolom chat, jangan lupa perkenalan diri,
nama dan prodinya, lalu bisa langsung bertanya. Teman-teman bisa raise hand, atau teman-teman bisa langsung mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Boleh, mangga teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand langsung, bisa on cam dan nyalakan audionya atau audionya saja juga boleh. Barangkali dari pemaparan tadi teman-teman ada ingin pertanyaan lanjutan dari pemaparan yang disampaikan, ataupun teman-teman ada mengenai seputar SBKP yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab ini. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman, untuk sesi SBKP ini? Yang ingin bertanya bisa raise hand langsung atau bisa on audio mengajukan pertanyaan seputar sosialisasi SBKP, atau teman-teman bisa mengetik langsung pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin sudah cukup jelas, mungkin ya. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan lanjutan, oh oke, ada. Ada pertanyaan dari Sheryl Dalusiana. Untuk materi dari presentasi ini akan dibagikan. Oke. Apakah ada lagi? Oke. Oke. Ada dua, Pak. Oke, mungkin dua pertanyaan dulu saya sebutkan, nanti bisa langsung dijawab oleh Bapak Fajar. Yang pertama, perkenalkan nama saya Serialda Luciana Jandini, ini dari Prodi Seni Rupa FIK. Izin bertanya, apakah materi dari presentasi ini dibagikan? Terima kasih. Mangga Pak Fajar, langsung dijawab saja. Boleh nanti kalau memang perlu kita bagikan sih ya. Cuma sebetulnya materinya ada di website yang OpenDip itu sebetulnya sudah mencakup. Tapi kalau memang perlu nanti kita coba bagikan ya, materi ini. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya untuk alur pengajuan SBKP sendiri, tadi ada 4 tahapan. Berarti kalau semisal kita lakukan dulu tahap 3 dan 4, berarti boleh ya, atau harus berurutan dari unggah dokumen terlebih dahulu. Mangga Pak Fajar. Ya untuk tahap 3 dan 4 ya, tadi tahap 3 itu di pengecekan akun peminjaman dan donasi buku. Kalau mau di
pengecekan terlebih dahulu. Tahap 3 bisa ya, itu bisa mandiri sebetulnya. Pengecekannya kan tadi apalagi kalau teman-teman sudah install mobile apps, dari open di mobile apps itu bisa teman-teman cek kapan aja untuk memastikan akun teman-teman tidak ada pinjaman buku atau dana keterlambatan pembelian buku. Clear ya untuk tahap 3. Nah, tahap 4 ini untuk donasi buku. Kalau memang mau didahulukan boleh nanti teman-teman bawa bukunya aja ke OpenLib ya untuk kita booking siap kalau memang belum upload dokumen. Kita tandain dulu untuk mengamankan maksimal koleksi gitu. Jadi maksimal kan tadi 5 koleksi. Ya kalau teman-teman bawa buku ke sini yang sudah dicap di OpenLib, yang sudah diajukan sebelumnya, itu untuk maksimal koleksinya sudah aman. Insya Allah sudah aman. Tapi untuk pemrosesannya sendiri, kita tetap proses setelah dokumennya terupload. Ya. Jadi memang pemrosesan di sistem setelah tahap 1 masuk dokumen terupload. Tapi kalau mau didahulukan yang donasi buku, boleh cuman kita tandain aja dulu, belum bisa kita proses. Gitu ya. Sudah jelas ya mungkin dari Cantika ya. Oke, mungkin sudah cukup jelas. Oke, ada satu lagi pertanyaan dari Betari, dari produser seni rupa. Terkait LOA itu minta ke pihak mana ya Pak? Terima kasih. Mangga Pak, langsung dijawab. Jadi LOA itu untuk jurnal yang dipublikasikan itu besar ya. Kalau memang nanti materi publis jurnal di jurnal apa misalnya LOA itu dapat dari penerbit jurnalnya gitu. Nah, bukti penerimaan jurnal yang disubmitnya itu diupload ke dokumen maksudnya seperti itu. Jadi kalau ditanya LOA-nya minta ke pihak mana, yang berarti ke pihak jurnal kayak gitu. Kalau memang submit jurnal, tapi kalau nggak submit jurnal, ya berarti LOA-nya nggak usah di-uploadkan, nggak usah diisi uploadnya. Itu nanti kita lihat disesuaikan dengan approval dari dosen ya. Jadi kalau dosennya approve untuk publis eksternal, nah berarti nanti kondisinya teman-teman mungkin ada yang memang sudah submit jurnalnya keluar, nah berarti LOA-nya tinggal diisi. Ada yang masih dalam proses submit jurnalnya keluar, tapi udah di-approve eksternal sama dosen, nah berarti teman-teman harus melampirkan LOA nih. Tapi kondisinya kan LOA-nya bisa jadi sudah ada atau belum ada. Kalau sudah ada bisa langsung diupload, kalau belum ada bisa diganti tadi ya pakai surat keterangan publikasi eksternal. Seperti itu. Ada juga yang mungkin nanti dosennya mungkin approve eksternal, tapi jurnalnya belum dipublis juga. Nah itu juga tetap pakai surat keterangan publikasi eksternal. Seperti itu ya. Jadi LOA itu didapat dari penerbit jurnal. Kalau nggak ada LOA, bisa pakai surat keterangan eksternal. Dapatnya dari mana? Dari link yang tadi saya share ya. Share surat keterangan publikasi eksternal, minta tanda dosen, pernyataan bahwa jurnalnya akan dipublikasikan, tapi nanti dalam artian seperti itu. Nah itu bisa pakai surat keterangan publikasi. Ya, kurang lebih better. Mudah-mudahan menjawab. Oke, semoga sudah jelas juga ya Kak Betari dari jawaban yang diberikan. Mungkin cukup jelas juga eh, sosialisasi yang sudah disampaikan oleh Pak Fajar. Sebagai informasi juga, jika teman-teman membutuhkan informasi mengenai SBKP, teman-teman bisa langsung akses di website Open Library, lalu scroll ke bawah, ada di bagian informasi penting, lalu klik aja kolom section SBKP. Atau teman-teman bisa juga mengakses Instagram Open Library, itu kami sudah kelompokkan di bagian highlight story. Jadi ada highlight story bagian SBKP, dan juga kami sudah pin di postingan paling atas itu tata cara prosedur pembuatan SBKP. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui tata cara pembuatan SBKP bisa yang pertama mengakses website Open Library di bagian informasi penting, lalu klik bagian SBKP. Yang kedua teman-teman bisa lihat di Instagram Open Library karena ada di pin post, di feed, di post, kami post di paling atas dan juga di bagian highlight story Instagram Open Library.
Mungkin seperti itu sesi pemaparan SBKP pada kesempatan kali ini. Terakhir, mohon izin teman-teman untuk menyalakan kameranya. Kita akan foto dokumentasi bersama. Jadi mohon izin teman-teman untuk mengaktifkan kameranya sebentar karena kita akan dokumentasi. Oke, teman-teman, boleh boleh izin diaktifkan sebentar kameranya. Oke. Kita akan dokumentasi sebentar sebelum acaranya ditutup. Oke, boleh di on cam dulu sebentar. Oke, aba-aba ya ada di saya. Untuk aba-aba fotonya, siap-siap teman-teman. Tiga, dua, satu, lagi. Tiga, dua, satu. Oke. Terakhir, saya link feedback bisa di-share oleh admin untuk keperluan pengisian saran. Teman-teman bisa isi link feedback terlebih dahulu. Oke, acara sosialisasi SBKP dicukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Diharapkan teman-teman isi juga link feedback sosialisasi SBKP untuk saran bagi kami Open Library untuk meningkatkan layanan juga. Terakhir, semoga acara ini bermanfaat dan memudahkan teman-teman yang sedang menyusun tugas akhir dan juga dilancarkan dalam perkuliahannya. Saya MC pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan selama pemaparan tadi dan juga selama pemandu acara. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup sesi sosialisasi SBKP. Terima kasih teman-teman.